Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama tak henti-hentinya kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang masih kita rasakan, yang masih ada pada diri kita, yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat, tidak ada hadirat ya. Hadirin rahimakumullah. Karena terbiasa ada hadirat, jadi kelolosan dia pakai hadirat. Hadirin rahimakumullah. Hal yang paling penting yang ada pada diri orang yang beriman, yang penting yang harus ada pada diri seorang muslim, ya, selain daripada keimanan, selain daripada ketakwaan, hal yang begitu penting juga yang ada pada diri kita ini sebagai seorang hamba Allah adalah keistiqomahan. Al-istiqomah. Istiqomah itu apa hadirin? Istiqomah itu adalah berjalan di jalan yang lurus, berada di jalan yang lurus, selalu berada di dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istiqomah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi selalu berada di rel yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istiqamah. Zahir dan batin. Ya. Taat kepada Allah yang tampak dari diri kita dan juga yang tidak tampak, yang batin, hati kita, perbuatan-perbuatan kita ketika kita sendiri selalu berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istiqamah. Hadirin rahimakumullah, istiqamah ini saking pentingnya sampai kita diperintahkan oleh syariat untuk selalu meminta keistiqomahan. Pertama, karena itu merupakan hal penting. Yang kedua, karena istiqomah itu merupakan hal yang berat. Ya. Kita buat baik mungkin mudah, enak. Kita mau buat baik itu mungkin mudah, gampang. Mau sedekah, silaturahmi ke orang, ya mau sholat 5 waktu, ya, itu mungkin mudah. Tetapi untuk selalu berada di dalam kebaikan, nah itu yang membuat dia menjadi susah, berat istiqomah. Makanya kita diperintahkan oleh syariat untuk selalu minta istiqomah itu 5 waktu. Kalau sholat isya 4 kali kita minta istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan saya terus berada di jalan yang lurus ini, ya Allah. Terus ihdinas siratal mustaqim, terus. Karena tabiatnya manusia, sifat yang memang ada pada manusia itu selalu mencoba untuk keluar dari jalannya. Itu sifat normalnya manusia. Dia akan selalu ingin mencoba untuk keluar dari jalannya. Seseorang yang kalau dia sudah terbiasa di dalam bisnis, suatu saat dia pasti akan mencoba untuk keluar daripada jalan bisnisnya itu. Dia mau coba, mau jadi ini mungkin, mau coba untuk pergi ke kiri, mau coba untuk ke kanan. Kalau bisnisnya dia lurus lempeng-lempeng, dia akan berusaha mencoba ngambil bisnis yang agak kotor, yang penuh dengan kebohongan-kebohongan. Nah, ini memang tabiat manusia. Tabiat manusia, dia selalu berada di dalam jalan yang keluar daripada jalan fitrahnya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah terus minta siratal mustaqim, minta keistiqomahan, minta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keistiqomahan ini merupakan perintah langsung juga dari Allah. Karena al-istiqamah khairum min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Kita melihat ada orang karomah apa, punya kekeramatan, punya kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Tetap istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Mahal istiqomah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Itu firman Allah.
Firman Allah, istiqomahlah kalian dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci seorang yang mukmin. Istiqomah, istiqomah, istiqomah. Hadirin rahimakumullah. Sebab-sebab seseorang itu bisa istiqomah, di antara penyebab seorang muslim itu bisa istiqomah, yang pertama adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu ya. Kita mau buat baik saja itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istiqomah. Nah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah itulah makanya kita terus berdoa. Kalau kita mau dapat hidayah agar kita ini bisa selalu istiqomah, itulah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita selalu bisa istiqomah di jalan yang benar? Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, di antaranya adalah ikhlas di dalam setiap beramal. Kita kalau mau terus berada dalam kebaikan, kita mau selalu terus berada dalam aturan Allah, maka di dalam setiap amalan itu kita istiqomah, kita ikhlas. Ikhlas. Sedekah yang ikhlas, insya Allah kita akan terus bisa bersedekah. Salat yang ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan terus istiqomah dalam keadaan salat. Begitu juga di dalam setiap perbuatan kebaikan. Setiap kita berbuat baik, kita ikhlas, maka insya Allah kita akan diberikan keistiqomahan berada di dalam kebaikan. Karena seseorang itu bisa belok, bisa keluar dari aturan Allah karena dia tidak ikhlas. Dia mengharapkan hal lain selain daripada Allah, maka oleh Allah dia disingkirkan daripada kebaikan. Allah tidak mau orang buat baik karena selain kepada dirinya, sehingga dia disingkirkan daripada kebaikan. Maka kalau kita mau selalu berada dalam kebaikan, mau selalu istiqamah dalam ketaatan, kita hendaknya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kunci-kunci agar kita selalu istiqamah adalah istighfar dan taubat. Sering-sering istighfar, sering-sering taubat, menyesali kesalahan-kesalahan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan taubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Kembalilah kalian kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah agar kamu semua menjadi orang-orang yang selamat. Kalau kita selamat berarti kita akan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kunci untuk kita mendapatkan keistiqomahan adalah muhasabatun nafs. Kita selalu ngecek diri kita. Nah, kita lihat dalam keseharian kita ini apa saja miring-miring yang sudah kita buat, zahir dan batin, ini kita cek. Kita lihat. Oh, saya tadi sempat berbuat hal yang di luar jalur, saya tadi sempat berbuat kekhilafan, saya tadi sempat berbuat keburukan. Nah, itu kita cek, lalu kita kembalikan dan taubat kepada Allah, dan kita selalu usahakan diri kita agar selalu berada dalam ketaatan dan kebaikan. Dan yang terakhir di antara kunci-kunci agar kita menjadi sosok yang istiqamah adalah ikhtiyarus suhbah, memilih teman bergaul. Memilih teman kita bergaul, teman kumpul, teman duduk. Li'annal jalisas salih, karena orang yang sering duduk dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan orang-orang yang lempeng, maka kesehariannya akan menjadi keseharian yang soleh. Mau tidak mau, seseorang itu sesuai dengan karakter temannya. Kalau dia berteman dengan yang buruk, lambat laun dia akan menjadi orang yang buruk. Begitu juga kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka suatu saat kita pasti akan berada dalam kebaikan, dan kebaikan yang terus menerus kalau kita jalan sama orang soleh, ya kan? Sama kalau duduk sama pedagang parfum, duduk sama pedagang minyak wangi, maka lambat laun kita pasti akan kena bau wangi, walaupun tidak dicoletkan, walaupun tidak dicoletkan, kita akan terkena bau wanginya. Sering saja duduk dengan pedagang parfum, maka kita akan mendapatkan wanginya. Tapi kalau kita, mohon maaf, berteman dengan orang yang sering berada di tempat sampah, maka lambat laun kita akan ketularan juga bau sampah walaupun kita tidak kena sampah. Nah, begitu juga kalau kita berteman dengan orang yang soleh, maka kita pasti akan terbawa suasana kesolehan terus. Begitu waktu sholat kita diingatkan sholat, begitu waktu puasa dia akan tekankan kita berpuasa, begitu dia lihat kita banyak uang maka dia akan menganjurkan kita bersedekah. Nah, itu terus.
kalau kita bersama orang-orang yang soleh. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam jalan yang lurus. Makanya di dalam doa tadi setiap malam Jumat saya sering membacakan doa Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. Berikanlah kami hakikat takwa dan juga hakikat istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.